Hai, Assalamualaikum. Saya Wahira Debi Khailani, mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Bab 1 terdiri dari 3 subbab, yaitu pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan atau menurunkan laba yang dilakukan sebelum melaporkan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan manajemen. Salah satu fenomena manajemen laba yang pernah terjadi adalah yang dilakukan oleh PT Toshiba. Pimpinan puncak PT Toshiba Corporation terlibat secara sistematis dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun. Kompas.com 21 Juli 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Namun, pernyataan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2013. Menyatakan bahwa mekanisme Good Corporate Governance yang digunakan yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian atau research GAP yang ada dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Kedua, berapa besar pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui dan menguji berapa besar pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka pustaka. Penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan manajemen laba. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ingriani dan Nugroho 2020 menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 28 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori agensi. Menurut teori keagenan atau agensi teori, adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola dapat menimbulkan masalah keagenan atau agency problems. Masalah tersebut yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajer atau agen. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan mempengaruhi laba yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen suatu perusahaan yang memiliki informasi mengenai keuntungan ekonomis yang secara real atau nyata tidak terjadi pada laporan keuangan perusahaan tersebut dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakjelasan dan hilangnya kepercayaan para pemegang saham atau stakeholders, sehingga akan berujung pada kerugian perusahaan. Hanif 2009 dalam penelitian Hajri dan Sugiyarti 2011. Yang ketiga, Good Corporate Governance. Istilah GCG pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang disebut sebagai Cadbury Report, menjelaskan bahwa Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan. Tanjung et al. 2015. Yang keempat, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial atau KM merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Susiana dan Herawati 2007 dalam penelitian dari Sari 2013. Kepemilikan institusional.
Teori keagenan menunjukkan bahwa pemantauan oleh kepemilikan institusional dapat menjadi tata kelola yang penting bagi perusahaan. Selain itu, investor institusi memiliki kesempatan, sumber daya, dan kemampuan untuk memonitor manajer. Oleh karena itu, kepemilikan institusional berhubungan dengan pemantauan yang lebih baik dari kegiatan manajemen, mengurangi kemampuan opportunistik manajer untuk memanipulasi laba. Kazemin dan Sanusi 2015. Yang keenam, Dewan Komisaris. Dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan publik dan memberi nasihat kepada direksi, sehingga peran Dewan Komisaris diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan teori-teori di atas, maka penelitian mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian bahwa mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Ada 3 hipotesis. Yang pertama, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, Dewan Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Nah, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasi. Susiana dan Herawati 2007. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan institusi lain. Tarjo 2008. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manager. Purwandari 2011. Selanjutnya, Dewan Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Monap dalam M. Rinaldi 2007, Dewan Komisaris berasal dari tanggung jawab pengaturan atau governance suatu badan usaha yang dimiliki oleh kelompok orang yang berbeda dengan pengelola. Peran dari Dewan Komisaris adalah melakukan monitoring dari implementasi kebijakan direksi Jensen dan Lipton dalam Ujianto dan Bambang 2007, menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale dalam Ujianto dan Bambang 2007, yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan mekanisme governance yang penting. Dewan Komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dengan komisaris berukuran besar. Ukuran Dewan Komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi, serta pembuatan keputusan. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih perusahaan real estate sebagai objek penelitian karena perusahaan real estate merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang semakin berkembang mengingat besarnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dengan rasio kepemilikan rumah yang cukup rendah. Selanjutnya, metode penelitian. Dengan menggunakan pervasive sampling, penelitian ini mendapat 174 sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier. Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yaitu data-data historis yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2012. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme tata kelola perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.